Info Aldo. Oh, nggak hadir ya. Ferdinand Akbar, Najwa Puja, nanti bilang hadir ya. Faiz, Pio, Panji, Raka, Delva, Ferdi, Kabel. Jadi ada beberapa yang tidak hadir ya. Oke. Jadi di sini apa mungkin menjelaskan, ini adalah kegiatan kita yang namanya bimbingan klasikal. Ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Ya, abang menjelaskan ya. Bimbingan klasikal adalah sebuah layanan dari bimbingan konseling yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswa di dalam kelas dan untuk melihat daripada pribadiannya, karir, sosial dan belajarnya seperti itu. Dan saya sebagai konselor dan adik-adik semua sebagai siswa. Nanti waktu kita kurang lebih ada 1 jam pelajaran. Jadi adik-adik di sini silahkan terbuka untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, dan juga abang mengharapkan di sini daripada keaktifan dari adik-adik semua. Apakah bisa? Nah, jadi mungkin boleh dilihat daripada PPT-nya. Udah dikirim dulu. Kirim sama kawan-kawan semua. Silakan buka akan. Itu kirim link video tadi sama PPT tadi. Itu yang kawan-kawan yang lain juga ya. Apakah sudah mendapati PPT semuanya? Jadi apakah bisa dibuka? Oke. Selamat pagi kepada adik-adik semua. Kita akan membahas di sini tentang yaitu menemukan makna hidup dan tujuan pribadi. Nah, sebelumnya apakah adik-adik sudah mendapati link video? Boleh dibuka? Sudah? Oke. Silahkan adik-adik tonton videonya, dan silahkan adik-adik baca apa yang ada di dalam video itu. Nanti kita akan diskusikan. Coba ditonton aja, saya persilakan.
sini abang apakah adik-adik sudah menonton video yang abang berikan tadinya. Terus coba adik-adik renungi juga apa sih hal yang penting di dalam hidup daripada adik-adik semua, dan hal baru apa yang adik temukan setelah menonton video tadi. Ada yang bisa jawab? Silakan. Atau hal kecil apa yang adik sadari setelah menonton video tadinya? Atau gini, apa yang adik dapati dari video tadi? Silakan jawab. Namanya? Abel. Apa yang kita tonton tadi? Apa arti kebahagiaan? Terus apa yang disampaikan di video itu? Karena dari hal sepele dari membuat hati bahagia. Bagus ya. Ada lagi apa yang adik dapati dari dalam video tadinya? Bisa ya, Jo? Kebahagiaan bisa muncul ketika kita melihat orang lain bahagia. Kebahagiaan bisa muncul Ketika kita melihat orang lain juga bahagia. bisa melihat orang bahagia. Bagus ya Najwa ya. Ada apa yang disampaikan dari video tadi? Cukup ya. Nah, kayak yang disampaikan Najwa tadi, melihat orang bahagia itulah kebahagiaan kita. Itu pada intinya. Kalau adik-adik, kebahagiaan adik-adik itu apa? Ada yang jawab? Ayo. Bebas untuk berpendapat. Kan tadinya apa itu bahagia kan gitu. Tadi kamu jawab apa tadi? Dari hal sepele bisa membuat bahagia. Itu pendapat mereka. Kalau dari kamu sendiri bagaimana? Membantu orang lain saat kesusahan itu kebahagiaan kamu. Ya, tepuk tangan buat dia. Oke, bagus ya. Bagus. Najwa gimana? Oke, kita lanjut. Mari kita kembali ke PPT yang abang berikan, PowerPoint yang abang berikan. Silakan buka. Sudah? Nah, apa sih makna hidup? Selanjutnya, apa sih makna hidup gitu kan? Makna hidup adalah sebuah penghargaan bagi diri kita sendiri yang membuat kita bahagia dan semangat akan daripada bangun pagi. Seperti itu. Jadi ada seorang psikologi yang bernama Viktor Frank. Beliau menyebutkan bahwasanya cara menemukan makna hidup itu ada 3. Yang pertama yaitu memberikan atau kita berkarya kepada orang lain. Sampai di umur segini, karya apa yang sudah adik berikan kepada teman-teman atau orang tua atau teman sekitarnya? Coba silahkan tanyakan kepada diri sendiri. Yang kedua yaitu berhubungan baik secara sama, seperti adik-adik semua ini yang berkawan, ya kan, adik-adik berteman dengan ini, dan juga berteman dengan abang itu kan. Jadi itu adalah salah satu menemukan daripada
makna hidup gitu. Yang ketiga yaitu ada namanya itu problem solving atau menyelesaikan permasalahan daripada adik-adik semua. Seperti itu. Next, kita lanjut. Setelah kita paham apa itu makna hidup, kita harus mempunyai target yang spesifik. Adanya itu target kita ada dua. Yang pertama jangka panjang, juga jangka pendek. Seperti itu. Di dalam PPT dikatakan bahwasanya yang abang sampaikan tadi, hal-hal spesifik yang ingin kita capai di dalam hidup, yang itu tentang pada masa panjangnya atau masa pendeknya. Contohnya, adik-adik di sini daripada bidang pendidikan, ya di bidang pendidikan ada di sini kelas 12. Ada ya, kelas 12 sudah tamat gitu kan. Mereka melanjutkan daripada jenjang-jenjang, mungkin mereka ke menjadi seorang karirnya yaitu sebagai masuk universitas atau tidak cita-citanya menjadi dokter, jadi dan sebagainya. Atau adik-adik di sini di SMK Pembangunan Bukit Tinggi ya, SMK Pembangunan Bukit Tinggi. Mungkin di sini ada yang dari teknik mesin, ada otomotif, ada apa lagi jurusan di sini? TKJ. Nah, seperti di mesin atau otomotif, mereka nanti ke depan itu mau membuka bengkel. Gitu. Ada yang mau buka bengkel sih? Gak ada ya? Atau CEO bengkel? Buka cabang. 10 cabang bengkel gitu. Nah. Kamu jurusan apa? Alat berat. Nah. Nanti kayak siapa namanya tadi? Baris. Alat berat kan? Nanti bisa punya tambang. Nah, ya kan? Seperti itu. Atau ada di sini menemukan daripada targetnya yang spesifik. Target spesifik itu sepertinya kayak bermanfaat kepada lingkungan atau membantu kayak tadi siapa namanya? Fabel katanya kebahagiaan dia yaitu membantu orang lain. Ada beberapa orang juga tujuannya itu seperti bermanfaat pada orang lain, seperti adanya membantu gitu. Selanjutnya itu makna hidup memberikan alasan mengapa kita memiliki tujuan tertentu. Tujuan pribadi memberikan arah untuk mewujudkan makna hidup itu. Tujuan makna hidup atau terasa kosong. Jadi gini adik-adik semua. Mungkin itu di PPT mungkin bahasanya terlalu baku. Abang sederhanakan lagi. Kalau kita intinya di situ, ketika kita mempunyai tujuan, ketika kita makna hidup seperti alasan kita mengapa hidup. Seperti itu. Alasan kita mengapa hidup dan tujuan pribadi itu adalah kompas kita atau kemana kita mau melangkah. Tapi gini adik-adik, kalau kita mempunyai makna hidup tapi tidak ada tujuan pribadi, itu sama aja target kita hambar atau kosong. Begitu pula sebaliknya, ketika kita mempunyai makna hidup tapi tidak ada tujuan pribadi, itu sama aja kita, yang bahasa kerennya sekarang tuh hilang arah. Nah, hilang arah itu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Nah, next kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu langkah menemukan makna hidup dan tujuan. Menemukan tujuan. Nah,
Sekarang ada 4 tujuan bisa kita temukan untuk menemukan makna hidup dan menemukan tujuan pribadi. Yang pertama yaitu refleksi diri. Silahkan abang tolong bacakan satu orang yang apa yang di PPT itu. Kamu apa yang dibuat di PPT? Nomor 1 refleksi diri. Refleksi diri. Itu refleksi diri. Itu apa yang paling saya hargai dalam hidup. Terus apa yang kekuatan dan potensi saya. Itu apa yang membuat saya berubah. Nah, langkah yang pertama, terima kasih ya. Terima kasih. Langkah yang pertama yaitu apa yang paling saya hargai di dalam hidup. Nah, di sini semua adik-adik silahkan berpendapat. Semua di sini adik-adik silahkan berpendapat. Di sini tidak abang salahkan apa pendapat adik-adik. Silahkan di sini fokus. Kita refleksi diri. Apa yang paling saya hargai di dalam hidup adik-adik semua? Silahkan jawab. Diri sendiri. Diri sendiri, 1. Kesehatan, 2. Keselamatan. 3, ada lagi. Yang paling dihargai diri sendiri. Mungkin adik-adik semua adik-adik di sini aku ini aku hargai loh gitu. Mungkin pernah adik-adik ngomong kayak gitu. Kesehatan mental sama atau mental health gitu kan. Lagi apa yang kamu paling hargai dalam diri kamu? Harga diri, oke. Gak apa. Apa? Uang. Nah, kamu apa yang paling kamu hargai dalam diri kamu? Perjuangan. Hah? Perjuangan. Perjuangan seperti apa itu? Oke. Cukup. Oke, perjuangan. Oke, terima kasih buat adik-adik semua. Nah, lanjut kita ke kedua, kita refleksi. Yaitu apa sih potensi atau kelebihan daripada adik-adik miliki? Abang mulai dari belakang deh. Halo. Hai. Apa sih kelebihan atau potensi yang kamu miliki dalam diri kamu? Setiap orang memiliki kekurangan. Setiap orang juga memiliki kelebihan. Di sini abang tidak menanyakan daripada kekurangan tapi abang menanyakan apa yang kelebihan atau potensi apa yang ada dalam diri kamu. Contoh, abang kasih gambaran. Mungkin adik-adik belum dapat gambaran dari abang. Kelebihan yang abang miliki yaitu abang orangnya komunikatif, mampu bersosial kepada siapapun, baik di kalangan remaja, anak-anak, bahkan lansia sekalipun. Itu salah satu skill yang abang miliki. Itu. Apa yang itu kan yang terjadi itu di dalam diri abang sendiri. Kalau di adik-adik semua apa? Kelebihan. Silahkan jawab. Gak bisa, next. Kamu deh. Oke.
telah menjawab sebagian pertanyaan abang, yaitu apa yang paling kamu hargai di dalam hidup? Hah? Keluarga. Oke, bagus. Lanjutnya, apa kelebihan dan potensi yang kamu miliki di dalam hidup kamu? Ah? Potensi belum tahu, kelebihan. Setiap manusia mempunyai kekurangan kan? Apa kelebihan? Oh, saya mau. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Ada yang bisa jawab pertanyaan kedua tadi? Apa kelebihannya dalam diri? Najwa, apa kelebihan di dalam diri? Mungkin Nazam menyukai di bidang seni, mungkin Nazam mempunyai pelajaran seni. Seni bagaimana itu? Silakan di. Dari hobi kita bisa menjadikan itu potensi diri kita. Oke. Nazam tadi seni. Nazam sedikit bisa bernyanyi. Sedikit bisa bernyanyi. Tepuk tangan dulu Najwa. Bagus ya. Najwa memiliki potensi di bidang seni atau seni musik atau seni jadi penyanyi ya. Mudah-mudahan cita-cita Najwa jadi apa? Jadi penyanyi? Iya. Mudah-mudahan cita-cita Najwa terkabulkan. Amin. Oke. Pertanyaan terakhir. Apa adik-adik di sini datang dari rumah ke sini mau ngapain? Belajar. Sepakat kita belajar? Sepakat ya? Sepakat. Di sini sekolah SMK Pembangunan Bukit Tinggi. Adik-adik datang belajar, datang dari rumah pakai dinas ke rumah. Pasti ada hal yang membuat adik untuk bergerak dan bagaimana. Selain daripada kewajiban adik-adik sebagai siswa dan juga sebagai anak daripada orang tua, pasti adik-adik semua atau saya pribadi pun dulunya di masa adik-adik sekolah itu karena disuruh orang tua. Sepakat ya? Sepakat. Di sisi lain pasti ada hal yang adik-adik sembunyikan. Ini kita silahkan terbuka saja. Dan apapun yang kita sampaikan nantinya, kalau itu baik silahkan sampaikan orang lain, atau kita itu buruk sampai di sini saja. Cukup. Bisa Pak Mimen? Bisa. Oke. Pastinya ada apa sih hal yang semangat membuat adik-adik datang ke sekolah ini? Abang tanya semuanya. Semua pasti mempunyai pendapat berbeda dari kamu. Apa sih atau apa yang membuat kamu bersemangat datang ke sekolah? Ada wifi sekolah. Satu dari kamu. Motivasi seperti apa? Lihat orang tua sukses. Orang tua sukses atau anak yang sukses? Orang tua sukses. Anak? Ketika orang tua sekolah berarti anak? Nah, pertanyaannya Abang kembalikan. Maaf, itu hanya bercanda saja. Biar supaya kita tidak menegangkan diri.
Apa yang membuat kamu semangat ke sekolah? Mencapai kesuksesan. Faktor kayak tadi ada uji sekolah, aku sekolah gitu. Mencapai kesuksesannya. Oke, bagus. Kamu? Delva. Skill apa tuh? Di bidang teknik mesin. Bagus. Delva katanya dia mau datang ke sekolah, bersemangat sekolah, ingin mendapatkan skill. Padahal itu tujuan, tapi tidak masalah. Itu bagus. Kamu? Mendapatkan uang jajan. Itu abang sepakat. Siapa yang sepakat itu? Sepakat nggak kita? Kalau kita datang sekolah dapat uang jajan, abang sepakat? Sepakat nggak? Sepakat. Bagus. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Jerlina. Kamu? Sama apa? Abang sama setiap orang itu pasti berbeda semangatnya. Atau punya someone di dalam sekolah ini? Tahu nggak someone? Someone. Seseorang gitu. Semangat sekolah karena bertemu Pak Krisno. Oh, semangat sekolah karena bertemu Pak Tris. Pengen masuk BK aja terus? Ya. Oke. Bagus. Kamu? Najwa. Semangat sekolah karena ingin mewujudkan cita-cita. Kan kalau itu tujuan kan motivasi untuk sekolah kan Ya. pasti kita ingin meraih cita-cita. Ya. Sekolah setinggi mungkin Ya. dan bisa melebihi derajat orang tua yang sekarang. Ya. Oke, bagus ya. Bagus. Kamu? Apa sih yang membuat kamu semangat datang ke sekolah? Bertemu dengan kawan. Bagus. Mantap. Itu pasti itu. Bertemu dengan kawan. Mendapatkan jajan. Sama ya? Kayak Ferdinand tadi. Oke, mantap. Keren daripada ada tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sepertinya Abang lihat adik-adik semua di sini sedikit ngantuk ya. Coba kita, waktu kita nggak lama lagi. Mungkin abang ada ice breaking. Ini cukup buat dua orang. Kamu boleh duduk di sana. Oke. Abang minta pada adik-adik semua silahkan berdiri. Ada hadapan dengan teman sebangkunya. Jika kalau tidak bisa silahkan di tengah aja. Silahkan di tengah aja. Silahkan keluar. Silahkan berdiri hadapan dengan teman-teman. Oke, silahkan. Ya, silahkan berdiri hadapan. Ya, hadapan ini. Oke. Jika sempit silahkan buat keluar. Jika masih longgar silahkan bebas saja. Oke, silahkan hadapan. Lihat teman-teman. Oke, gamesnya abang bilang 3. Itu gini, sini kita coba sebentar. Satu ada si A dan ada si B. Silahkan sepakati si A itu cukup, si B ya. Si B itu tadi cukup begini. Nah, si A kalau abang bilang 3 itu silahkan
3 itu ditutup. Tapi adik-adik silahkan, kamu silahkan cari, jangan kena atau berapa. Nah, gitu. 3 itu lolos ya. Kalau kena itu kalah. Contohnya, abang bilang 1 masih jauh. 2, 3. Kalau 2, 1, 2, 1, 3. Paham? Paham ya? Atau bahasanya bisa kita ubah lagi? Ada yang mau? Dekat, jauh, tangkap atau gimana? Sudah 3 jam. Oke. Silahkan coba. Kita coba. Oke. Dah, siapa yang tim A, siapa yang tim B? Siapa tim A? Yang tim A itu memukul. Yang tim B menarik. Menyerah. Siapa tim A? Siapa tim A? Ya, pukul lagi. Tangkap lagi. Habis keras-keras ya. Dan keras-keras. Oke. Siapa tim A tadi? Angkat tangan dulu, tim A. Oke, tim A. Oke, tim B ya. Oke. Nah, ikuti fokus adik-adik. Oke. 1. Tapi di tengah, jangan jauh. Jangan jauh. Ya. Nah, kalau 1 itu masih jauh. Jauhnya jangan gini kali, gini. 2, 3. Oke, bisa ya? Abang bilang 1. Masih jauh. Jangan jauh banget. 1, 2, 1. Kalau contohnya 1 dibuka lagi gitu. Oke. Ya, ini kita mainkan. Fokus dan 1, 2, 1, 2, 1, 3. Ada kena? Oke, sekali lagi. Nanti kita tukar. Yang A menjadi B lagi. Masih di posisi A sebagai pemukul. Fokus dan fokus. 1, 2, 1. 1. Fokus. 1, 2, 1, 1, 3. Ada kena? Ya. Oke, rubah. Kita rubah. Si B sebagai pemukul. Ini jangan 1, 2, 3 lagi. Kita ubah. Nanti adik-adik nanti kita ubah lagi fokusnya kembali. Cluenya itu jauh, dekat, tangkap. Apa? Jauh, dekat, tangkap. Ya, mungkin ini lebih mudah sih, gitu kan. Tapi bisa jadi kena gitu. Silakan fokus. Jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, jauh, tangkap. Ada yang kena? Tidak. Sekali lagi. Jauh, dekat, jauh.
dekat, 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 jauh, 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 masih jauh, masih jauh. Silahkan fokus. Jauh. Jauh dari Papua ya Pak. Oke, jauh, dekat, 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 jauh, tangkap. Oke, nah, tepuk tangan bagi kita semua. Gimana perasaannya setelah press ya? Bisa kita lanjut? Bisa. Bisa. Ini tidak kurang lagi. Oke, tadi kita sudah menemukan yang pertama cara menemukan makna hidup dan tujuan pribadi. Apa itu yang pertama tadi caranya? Refleksi. Refleksi diri. Jadi apapun yang adik-adik sampaikan tadinya itu sebagai pegangan atau mudah-mudahan sebagai tujuan pada adik-adik semua. Kita masuk ke slide 2, yaitu tentang nilai utama, misalnya kejujuran, kreativitas atau pelayanan. Setiap orang memiliki tujuan utamanya atau fokus yang fokus dia itu berbeda-beda. Ada yang berfokus pada kejujuran. Apakah adik-adik pernah nggak melihat orang dia tidak apa-apa di apa ya? Tidak banyak teman-temannya, tapi dia jujur. Pernah lihat? Pernah. Nah, mungkin adik-adik punya kayak, kita kasih contoh kayak si Najwa berfokus pada kreativitas atau seni. Nah, si Najwa mungkin tidak suka mesin. Sepakat nggak Najwa? Sepakat ya. Dia nggak mau suka bengkel, tapi suka narik. Dia suka mengunci pakai kunci Inggris, tapi suka nyanyi. Dia nggak suka kunci Inggris, tapi suka lagu Inggris. Benar Najwa? Benar ya? Nah, oke. Ada juga seperti kayak tadi lagi abang bilang, pelayanan. Ada yang suka membantu orang lain, dia selalu memberikan ketika ada kayak hal-hal kecil aja di jalan ada batu, dia geserkan. Itu suatu hal yang bermakna dalam hidup. Itu juga hal kecil yang pahalanya hanya Allah yang tahu. Yang mungkin adik-adik coba adik-adik renungkan apa yang paling nilai-nilai apa, nilai moral apa yang saya miliki dalam diri saya. Apakah itu kita di dalam abang jelaskan tadi ada kejujuran? Saya berfokus pada kejujuran. Coba adik-adik renungkan. Apakah saya dalam kreativitas membuat sebuah karya? Apakah saya memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang di sekitar saya? Kita lanjut. Yang langkah 3 yaitu susun tujuan SMART. Ya. Bedakan tujuan panjang dan tujuan pendek. Nah, di sini kita memisahkan pada tujuan pendek kita, juga tujuan panjang kita. Tujuan pendek, contohnya gini. Kita dari kita sebagai siswa. Saya di tujuan pendeknya seperti di UAS nantinya atau ujian di akhir nantinya, saya ingin mendapati nilai 90. Ini tujuan pendek daripada adik-adik, karena sebentar lagi kita akan memasuki ujian. Itu sebuah tujuan pendek. Saya ingin pas ujian itu mau mendapat nilai 90. Tujuan panjang,
nanti setelah saya tamat kuliah dan saya mengambil perkuliahan di Fakultas Teknik, saya mengambil jurusan Teknik Otomotif di UNP contohnya, misalnya di UNP. Setelah saya ambil UNP, saya membuka bengkel. Panjang ya? Itulah panjang. Tapi kedua hal tersebut itu kita harus pandai membedakan. Jangan hanya terus berfokus pada satu, ingatlah satu tujuannya. Seperti itu. Bisa adik-adik sama gitu? Kira-kira bisa? Bisa membedakannya? Kita lanjut. Langkah 4 yaitu tulis langkah-langkah konkret dilakukan padanya tujuan. Mungkin nanti setelah ini kita akan tampilkan media. Nanti adik-adik silahkan tulis apa-apa saja yang adik harapkan dan langkah apa yang adik-adik mau lakukan nantinya ke depan, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin cukup ya abang rasa. Apakah ada yang ingin bertanyakan? Mudah-mudahan dari materi kita yang abang sampaikan tadi bermakna dan dapat membantu daripada adik-adik semua. Oke, kita lanjut. Untuk terakhirnya, abang di sini ada yang namanya pohon harapan. Ini adalah sebuah media interaktif, salah satu contoh media interaktif daripada bimbingan dan konseling. Ini adalah namanya pohon harapan. Pohon harapan ini nanti di sini tulis dan gantung harapan kamu di pohon ini. Di sini abang udah buatkan kotak-kotak kosong. Silahkan adik-adik mau tulis dimanapun terserah. Intinya di masih selingkaran, bukan si lingkaran kotak atau di selingkaran pohon, di daunannya, jangan di bawah. Gitu. Nampak? Nah, di sini abang udah kasih dulu adanya pertemanan baru, keterampilan baru, kepemimpinan, prestasi akademik, membantu sesama. Tapi di sini bukan ini adalah patokan adik-adik. Terserah apapun yang adik-adik tulis nanti di sini, itu tidak ada salah dan juga tidak ada benarnya. Itu adalah daripada harapan adik-adik semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari video ini? Bang, silakan nanti tulis namanya dan kelasnya. Ada yang tidak punya pena? Silahkan tulis namanya. Terserah apapun yang ada disampaikan di sana atau apapun pesan yang ingin adik sampaikan, tulis saja di sekitaran itu atau di awan atau di mana saja, atau pesan adik-adik semua atau pesan adik-adik semua mengikuti pelayanan, terserah. Tapi tugas utama adik silahkan tulis di dalam awan itu tujuan atau harapan adik-adik semua. Abang persilahkan, abang kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Siapa? Semuanya tuh. Siapa di sini?
Sudah? Sudah? Sudah semua? Oke. Nah, ada yang minum? Kamu sudah? Nah. Satu orang apa minta? Silahkan bacakan sebentar. Samping Najwa siapa namanya? Pendi. Panji. Oh, Panji. Panji silakan. Bacakan saja apa yang kamu tulis di sana. Panji Panji. Lu bisa lipat. Itu kamu. Di depan. Ya, silakan ada di sana. Bacakan. Pohon harapan. Yang pertama harapan saya. Pohon harapan. Yang pertama, harapan saya mencapai kesuksesan dan berkeluarga dengan tenang dan damai. Harapan kedua saya menjadi orang yang selalu taat pada agama dan Tuhan. Harapan ketiga, mendanai orang tua untuk naik haji ke Mekah. Harapan keempat, membantu sahabat atau teman yang dulu sering membantu saya ketika susah. Harapan kelima, bisa bekerja keluar kota. Tepuk tangan dulu. Oke, bagus ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Nah, yang di belakang. Di belakang. Boleh dibacakan di depan. Udah siap tak? Ah, siap. Bacakan saja. Dia udah siap. Ini bisa. Tidak ada. Ada lagi? Najwa. Silahkan boleh dibacakan. Bukan harapan. Ya. Yang pertama
semua potensi yang bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Yang keempat, membantu sesama, membantu orang lain tanpa pamrih atau membantu dengan ikhlas. Yang kelima, kepemimpinan, ingin mempunyai jati diri yang baik dan bermanfaat di dalam OSIS SMK. Tepuk tangan dulu. Bagus ya. Terima kasih. Kita cukup aja 2 orang ya. Kita cukupkan 2 orang. Nah, jadi kenapa abang suruh adik-adik semua menuliskan di dalam pohon harapan ini? Ada yang bisa jawab? Karena saya suruh. Itu kan bolehlah saya terima. Adakah pendapat lain yang lebih konkret daripada itu? Nah, seperti kita tadinya kita sudah membahas tentang tema kita yaitu menemukan makna hidup dan tujuan pribadi. Jadi manfaat di sini adalah yaitu apa yang belum terbuka daripada adik-adik yang adik-adik simpan tapi nggak tahu cara menjelaskannya. Silahkan terus di dalam pohon harapan ini gitu. Nah, bagus ya. Terima kasih buat adik-adik sudah melakukan media ini. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung daripada pelayanan bimbingan klasikal ini. Di sini abang mau minta adik-adik bagaimana apa yang adik-adik dapat daripada yang abang sampaikan dari awal tadi hingga saat ini. Abang minta semuanya untuk menjawab dari kamu. Apa yang kamu dapat? Udah banyak nih yang abang sampaikan dari awal tadi. Atau kamu jawab dulu. Nanti abang tanya lagi. Silahkan cari jawabnya. Oke, kita next slide dulu. Panji, apa yang Panji dapat dari awal dari sampai akhir terkait materi yang kamu sampaikan? Boleh ngomong, Bang. Hari ini kita membahas tentang menemukan makna hidup dan tujuan pribadi, Bang. It's okay, no problem. Belum bisa? Kita lanjut. Najwa, apa yang Najwa dapati Bimbingan apa tadi teman? bimbingan klasikal? Makna yang dapat kita dapatkan dari bimbingan klasikal adalah memperoleh pengetahuan, pemahaman dan arahan yang bermanfaat untuk perkembangan diri baik dalam pelajaran, bersosial maupun merencanakan masa depan. Oke, bagus. Terima kasih ya Najwa. Kamu? Ferdinand, apa yang dapat dari materi yang aku sampaikan? Kamu? Silahkan sampaikan pendapat-pendapatnya. Oke, kita speed dulu.
Jadi selama kamu datang, apa yang kamu dapat? Maukah ini kamu sampaikan? Boleh. Apapun. Harapan. Salah satu harapan terbesar kamu di dalam pernapan apa? Di pohon itu. Harapan terbesar. Jadi pemimpin yang baik. Baik, bagus. Kamu? Menemukan makna hidup. Tadi udah kita bahas ya, keren. Kamu? Dalami daripada tujuan hidup. Oh baik, bagus. Terima kasih Pak adik-adik sudah menyampaikan. Terakhir, apa kesan dan pesan daripada kegiatan kita ini? Satu orang saja cukup. Silakan. Kamu. Tadi kamu sudah berjawab, kamu sekarang. Apa kesan dan pesan yang kamu sampaikan dari kegiatan kita? Kegiatan bukan dari materi. Bang, saya senang bang. Bang, saya sedih, saya nggak paham bang. Bang, saya gini bang, boleh? Saya senang telah kegiatan dan materi. Terima kasih. Senang ya? Kamu? Kesan dan pesan. Senang. Apa senangnya? Bimbingan apa namanya? Bimbingan klasikal. Bagus. Hah? Tidak paham. Bagian mana yang kamu tidak paham? Nggak bisa jawab? Nggak bisa? Oke. Apa? Baik. Nah, terima kasih pesan-pesan dari adik-adik sampaikan. Kita tadi sudah mulai dari awal yaitu data pembukaan, juga tentang makna hidup, tujuan pribadi. Kita tadi ada langkah-langkah pertama itu refleksi diri dan sebagainya gitu. Jadi mungkin sekian saja bimbingan klasikal yang kita lakukan pada hari ini. Kira-kira kapan tindak lanjut daripada adik-adik semua? Dari abang, kapan kira-kira kita dapat melanjutkan bimbingan klasikal lanjutan? Di minggu depan bang. Di minggu depan? Di mana? Di lokal ini. Di lokal ini. Jamnya? Jam sesuai kami masuk kelas aja bang. Sesuai dengan masuk kelas ya. Oke. Minggu depan kita laksanakan kembali yang di minggu depan di tempat yang sama di jam ketika teman-teman masuk. Seperti itu? Ya. Oke. Terima kasih abang ucapkan kepada adik-adik sudah melakukan bimbingan klasikal ini. Mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan mengucapkan basmalah, dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Fahmu Ilmi minta maaf kepada adik-adik semua apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf dan mohon maaf pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kegiatan kita ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang datang? Alhamdulillah.